Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Daily Lifestyle. Lifestyle bersama aku Septa Andrian, Dan aku Natasha Liotania. Caca, dan juga viewers yang ada di rumah. Setelah tadi kita ada 2 informasi menarik lainnya, kita masih ada informasi yang pasti ditunggu-tunggu buat kamu di rumah viewers. Yes, berbicara style fashion para fashionista tanah air kini semakin berkembang pesat ya. Di mana para fashionista ini selalu memberikan style yang enak dipandang mata. Bener banget, Cak. Bahkan kerap menjadi inspirasi juga nih untuk sesama fashionista. Kita fashionista bukan sih? Iya dong, kan kita selalu up to date ya style Harus, kita ya, selalu penting, kece. penting banget. Dan gak jarang nih style mereka pun yang mereka kenakan itu dalam berbagai kesempatan, khususnya saat private party bersama anggota komunitas. Nah, masih dalam suasana Chinese New Year nih, kali ini aku akan memberikan satu informasi menarik dari private party yang menggunakan style Cheongsam. Nih, sedikit informasi ya untuk Septa dan viewers di rumah. Jadi nih baju Cheongsam ini merupakan baju tradisional wanita China yang memiliki ciri kerah tinggi dengan mengikuti bentuk tubuh pemakainya. Nah, viewers, berikut informasinya untuk kamu. Viewers, tampil maksimal dan fashionable mungkin tentu saja menjadi keinginan semua wanita, terutama dalam menghadiri event tertentu. Tak heran wanita kerap mempersiapkan outfit of the day-nya begitu matang untuk bisa terlihat berbeda dan menjadi pusat perhatian. Ya, hal ini seperti yang terlihat beberapa waktu lalu dalam sebuah private party, sejumlah wanita yang tergabung dalam komunitas Glamorous Girls. Kali ini mereka terlihat begitu anggun dan cantik dengan balutan busana khas tradisional Cina, Cheongsam. Seperti yang terlihat berikut ini. Jadi ini dress code-nya merah-merah gitu, ala-ala Shanghai. Iya, karena kan bulan ini bulannya untuk Imlek ya. Jadi kebanyakan untuk keturunan Chinese biasanya mereka udah pada sibuk-sibuk nih. Terus restoran-restoran juga udah pada dekor-dekor lampion. Jadi kita sesuaikan dengan tema bajunya dengan dekornya. Cheongsam karena kita mendekati Chinese New Year, Imlek, jadi dress code-nya sesuai Imlek. Itu Cheongsam modern ya, jadi kalau Cheongsam modern tuh bisa dipakai untuk daily juga, nggak harus di hari Imlek. Kalau saat ngumpul-ngumpul gini yang dikangenin adalah kayak jumpa, jarang-jarang ketemu kan. Pas acara ini bisa ketemu, bisa foto-foto, bisa ya ketemu dengan suasana acara yang meriah dan keren banget. Viewers, gaya Cheongsam sendiri memang gaya busana wanita khas Tionghoa yang sejak dulu sudah dikenakan para leluhur mereka. Sebagai pakaian sehari-hari, ciri khas dari Cheongsam ini sendiri tak lepas dari kerahnya yang berbentuk Shanghai dengan bentuk dress yang mengikuti lekuk tubuh si pemakainya. Seiring berkembangnya zaman, warna Cheongsam ini pun semakin bervariatif dan tentunya dengan model yang cukup kekinian. Biasanya kalau Cheongsam itu ada kayak identik dengan kerahnya ya, tapi ini lebih ke Cheongsam modern juga gitu. Jadi ini tapi bahannya ini kayak brokat-brokat, terus Swarovski, mutiara-mutiara gitu. Lebih ke modern, nggak terlalu Cheongsam banget. Kebetulan modelnya sequin, lagi in nih yang kalau sequin begini ya. Biar menarik dan terlihat elegan, saya tambahkan dengan kalung-kalung mutiara manja. Terus supaya nggak terlalu polos, saya tambahin bulu-bulu supaya lebih cantik. Kenapa saya milih warna Cheongsam merah? Karena merah itu identik dengan kemakmuran, kesuksesan, dan kecantikan untuk seorang wanita. Bosan juga pakai Cheongsam yang seperti pada umumnya, jadi ya yang penting mirip-mirip Cheongsam dan konsepnya masih ada berbau-bau Chinese-nya. Karena aku suka warna hitam juga dan memang agak bosan juga sih kalau kayak warna merah dan lain-lain, jadi ya udah aku pakai warna hitam.
Udah bosen ya deh kemarin-kemarin pakainya merah terus karena beberapa hari yang lalu terus-terusan kita memakai baju Cheongsam dan hari ini saya memilih biru biar beda. Menariknya ya kita setahun sekali dipakai dan itu menggambarkan seperti satu tradisi Tiongkok gitu. Jadi kita happy aja sih. Selain outfit yang dikenakan, kegiatan dari kumpul-kumpul komunitas ini pun cukup menarik, seperti bersilaturahmi dan mengembangkan link sesama di antara kemeriahan pesta yang mereka lakukan. Tidak hanya itu saja, foto-foto juga menjadi hal wajib yang dilakukan oleh sejumlah wanita cantik dan seksi ini. Kesan-kesannya hari ini kita kumpul rame-rame semua, jadi kita juga bertambah teman, tambah link pertemanan, dan kita juga bisa explore buat pakai Cheongsam yang lucu-lucu ya, unik-unik. Kalian bisa lihat semua, totalitas pokoknya semuanya. Viewers dan juga Caca, kali ini aku masih punya satu informasi menarik lainnya. Kira-kira apa? Langsung aja informasinya untuk kamu. Perkembangan dunia modest fashion wear saat ini memang semakin berkembang pesat. Hal inilah yang juga diakui mantan penyanyi era tahun 2000-an, Delia Septianti. Perkembangan dunia modest fashion muslim di Indonesia, Masya Allah ya, aku lihat makin kesini makin berkembang pastinya, dan aku pun sendiri juga terjun langsung di bisnis ini juga, dimana apa ya, makin membuat aku tertantang ya gitu ya, challenge-nya makin besar banget sekarang gitu. Aku kan terjun di dunia ini udah dari sebelum berhijab, terus pas semenjak berhijab aku lebih concern lagi di bisnis ini, dan ternyata makin kesini makin harus benar-benar tahu banget marketnya seperti apa, terus juga persaingan pastinya makin ketat gitu ya, karena sekarang banyak sekali desainer muslim yang Masya Allah bahkan sampai bisa go internasional sekarang gitu kan. Jadi itu suatu tantangan challenge sendiri sih buat aku untuk bisa meneruskan bisnis aku sendiri juga di dunia modest fashion muslim gitu. Dan yang pasti ikut bangga ya, ikut seneng banget gitu, karena satu tantangan buat aku, kedua bangga pastinya karena brand lokal, produk lokal itu nggak kalah loh dengan produk luar gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang orang-orang kita yang suka fashion juga udah pinter gitu milihnya. Mereka juga sangat mensupport gitu untuk kita para pengusaha, para desainer lokal fashion hijab gitu ya, untuk benar-benar mengkaryakan karya kita tuh mereka support banget. Aku seneng banget sih. Memutuskan untuk berhijab dan meninggalkan hingar-bingarnya panggung hiburan, sejak saat itu Delia tengah mencoba keberuntungannya di dunia fashion hijab. Meskipun telah memulainya sejak beberapa tahun lalu, Delia kini semakin fokus menjalankan bisnis fashionnya. Alhamdulillah sekarang lagi sibuk fokus ngurusin bisnis aku juga, usaha juga masih jalan. Nyanyi, MC juga alhamdulillah udah mulai aktif lagi sekarang gitu. Terus juga memang aku hadir di sini sekarang memang ya karena aku ada di dunia fashion juga gitu ya, aku terjun di bisnis fashion juga. Jadi dimana tiap kali kalau ada event-event besar kayak gini yang ada di Jakarta, aku usahain untuk datang gitu ya. Dan juga untuk event ini sih aku nggak ikut gitu ya. Jadi aku mensupport aja teman-teman yang ada di sini, yang ada fashion show-nya, yang ada booth-nya. Jadi aku sama-sama teman-teman pengusaha desainer yang lain kita saling support. Jadi aku kesini untuk support. Beragam suka dan duka dirasakan Delia dalam membesarkan brand fashion DS. Wanita berusia 37 tahun ini harus jatuh bangun mempertahankan bisnisnya tersebut. Namun usaha tentu saja tidak mengkhianati hasil. Kini Delia semakin mantap dengan brand DS-nya dan siap untuk bersaing dengan local brand lainnya.
Sebenarnya kan aku di bisnis fashion itu udah lama banget ya Mbak, udah sebelum berhijab aku udah terjun di dunia ini. Cuman memang dulu nggak concern banget gitu ya, on off, iseng-iseng berhadiah gitu ya. Cuma memang udah punya butik gitu ya, udah sering ikut fashion show, pameran. Sampai akhirnya aku berhijab di 2014, akhirnya aku bikin DS Hijabwear. Dan susah-susah gampang sih gitu. Kalau ada yang bilang enak, udah punya nama gitu. Jadi kalau pakai brand sendiri juga enak. Memang itu suatu suatu bonus ya, rezeki dari Allah yang memang akhirnya pun aku mempunyai brand sendiri di mana itu nama aku sendiri gitu. Karena itu suatu peluang yang menurut aku jangan disia-siakan gitu. Yang kedua pastinya tidak segampang itu karena justru karena aku mempunyai brand dengan nama aku sendiri gitu, di mana aku dikenal sebagai public figure, di situ malah justru membuat aku nggak boleh sembarangan gitu kan. Jadi kalau misalnya produk aku nggak bagus, desainnya biasa aja segala macam, justru jadinya malah dibilangnya itu bisanya harusnya jadi penyanyi aja, nggak usah jadi pengusaha desainer kayak gitu-gitu gitu. Jadi justru itu membuat aku menjadi sulit juga pastinya suatu, mungkin kalau dibilang beban sih ya bebannya lebih buat aku ya balik lagi buat aku jadi tantangan lagi. Kalau style hijab aku tuh lebih ke chic, elegan gitu ya, modis gitu. Contohnya nih kayak aku pakai kayak gini gitu kan, karena memang aku sukanya yang casual gitu kan Mbak. Terus ready to wear gitu. Jadi memang aku bikin baju-baju yang memang bisa untuk daily, bisa juga untuk ada juga untuk yang formal juga gitu. Caca, sangat menarik banget informasi yang sudah kita suguhkan hari ini ya, Ca. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Septa Andrian. Dan aku Natasha Liotania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insights. See you and bye. Bye.